Atau saya kerekamnya, Pak Bu? Bismillahirrahmanirrahim, Bapak Ibu. Alhamdulillah ya, pada siang ini kita ke tatap maya, yaitu dengan tema atau judul umpan balik penyusunan rencana tindak lanjut RTL yang kemarin kakak-kakak sudah melaksanakan ya. Kurang lebih ada waktu 1 minggu kemarin ya. Nah, ini merupakan program pengembangan kompetensi guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Nah, ini sekarang itu kurang lebih 2 JP ya kakak-kakak. Salam dan bahagia kakak-kakak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Kakak-kakak, udah biasa ya dalam tatap maya sebelumnya juga kita adanya kesepakatan kelas. Yang pertama, menghargai waktu, aktif mendengarkan saat peserta lain berbicara, hargai semua usaha, dan semua berpartisipasi. Masih sepakat ya kakak-kakak? Halo kakak-kakak, tujuan dari sesi kita kali ini adalah yang pertama, kakak-kakak mendapatkan umpan balik dari peserta lain terhadap penyusunan rencana tindak lanjut yang telah dibuat dengan melibatkan komunitas belajar. Nah, ini kurang lebih 1 JP ya. Nanti kakak-kakak sesuai absen saja umpan baliknya, absen 1 nanti oleh absen 2 oleh absen 3 dan seterusnya. Nah, selanjutnya kakak-kakak dapat membuat dan mengunggah bukti karya pada platform Merdeka Mengajar (PMM) yang berhubungan dengan materi yang selama ini dipelajari, yaitu dalam PKG PJOK. Ini kurang lebih 1 JP. Nanti saya akan bagaimana sih cara mengupload di PMM dan lain-lain, nanti akan saya jelaskan di tatap maya ini. Nah, selanjutnya kakak-kakak, agenda kita kali ini pengantar umpan balik kurang lebih 7 menit, pertanyaan pemantik 8 menit, analisis umpan balik 30 menit, dan pengantar bukti karya 45 menit. Ya, agenda sesi kita ini kurang lebih jadi 2 JP loh, kakak-kakak. Nah, sekarang pengantar umpan balik RTL dulu ya kakak-kakak. Ini seperti halnya yang kemarin ya kakak-kakak. Saya udah ke kakak-kakak menjelaskan di pertemuan tatap maya ke belakang, yaitu bagaimana tetap RTL itu ada 8 ya, judul program kegiatan, latar belakang, tujuan program, capaian langkah-langkah, dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan, struktur program dan dari rekan sejawat dan komunikasi dalam komunitas belajar, yang keenam pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas sekolah, yang 7 rencana evaluasi, dan yang ke-8 kemungkinan tantangan. Nah, ini kakak-kakak saya udah lihat kakak-kakak udah menyelesaikan semua, dan mohon maaf apabila saya ngomen ke kakak-kakak terkait tentang RTL ini ya, karena ini untuk kakak-kakak juga ya nanti di LMS, supaya nilainya semuanya maksimal nih. Harapan saya sangat baik nilainya semua nih untuk kelas 5 Kabupaten Pangandaran. Siap ya kakak-kakak? Ya, selanjutnya ini kan kurang lebih di 9 slide kalau tidak salah kemarin ya. Nah, ini saya mengulang kembali yang kemarin itu ada tujuan program ya kakak-kakak, kelengkapan rencana, struktur program, keterlibatan komunitas, kakak-kakak sosialisasi di komunitas belajar kakak-kakak di sekolahnya masing-masing, juga adanya rencana evaluasi program. Nah, ini unggah tugas ini terdiri dari adanya bahan tayang, kakak-kakak hampir semuanya sudah ya mensosialisasikan, dan bahan tayang videonya udah saya lihat. Juga ada notulen, catatan, dokumentasi kegiatan berupa video dan dokumentasi lain. Selanjutnya, kakak ya ini bentuk penilaiannya ya kakak-kakak. Nah, di sini ada sangat baik, baik, cukup, dan kurang. Ini saya udah sedikit, tadi ada beberapa udah yang saya nilai, tapi ada juga yang belum ya kakak-kakak. Nanti saya sedikit akan menilainya untuk kakak-kakak semua. Selanjutnya, masih penilaian ya. Nah,
Ini ringkasan penilaiannya nanti seperti ini ya kakak-kakak. Ada sangat baik, baik, cukup, dan kurang. Mungkin lah ini nggak perlu dijelaskan. Lanjut saya untuk mempersingkat waktu. Sekarang adanya pertanyaan pemantik dulu dari saya ya kakak-kakak. Pertanyaan begini yang pertama. Apakah penyusunan RTL perencanaan program berbasis proyek sudah mengacu pada rubrik penilaian RTL? Belum kakak-kakak. Silahkan untuk resen. Sudah belum seperti yang saya tadi jelaskan nih. Kriterianya. Silakan untuk resen. Seperti tadi adanya tujuan, program, apakah udah adanya 9 slide, kakak-kakak mengunggah, note to land dan lain-lain, apakah udah belum kakak-kakak mengunggahnya? Silakan untuk resen. Bangga kakak-kakak? Apakah sudah mengacu pada rubrik penilaian yang diharapkan? Ayo, Bangga. Oke, Kak Fajar, silakan Kak Fajar. Apakah Kak Fajar sudah mengacu pada rubrik penilaian RTL? Silakan, Bangga. Untuk RTL yang saya susun, mohon maaf tidak ideal sebagaimana dipaparkan sebelumnya, Pak. Seperti tadi salah satunya adalah adanya apa namanya notula rapat salah satunya. Nah seperti itu memang ya kondisi saya dan salah satunya mungkin saya yang belum tidak stabil Pak antara iya persiapan kemarin UTBK terus sementara iya diselesaikan salid-salid. Belum, intinya belum. Saya belum mencapai atau mengacu pada rubrik penilaian Pak. Seperti itu Pak. Siap, terima kasih ya Kak Fajar. Untuk notula mungkin Kak Fajar nanti bisa dijaprikan saja ke saya ya, ke WA langsung karena LMS sekarang due date-nya udah melebihi batas. Jadi nanti saya akan Siap. ditambahkan penilaiannya. Mungkin begitu Kak Fajar ya. Kalau yang Kak Fajar Siap. belum itunya silakan. Silakan yang lain. Siap. Apakah sudah mengacu enggak ke rubrik penilaian? Ya Kak Adita, silakan Kak Adita untuk kalau yang saya sebetulnya sudah mengikuti yang alur yang 8 tadi ya Pak. Cuma mungkin dari poin-poinnya itu apakah yang saya sajikan itu sudah betul atau belum, nah itu saya belum tahu gitu Pak. Cuma kalau untuk kelengkapannya dalam proses sosialisasi itu saya sudah mencantumkan gitu Pak di materi sosialisasinya ada gitu. Terus termasuk yang tadi notula juga ada. Cuma mungkin dalam foto-foto kegiatan masih sedikit, tapi ada gitu Pak. Mungkin yang saya itu seperti itu Pak. Siap, terima kasih Kak Adita. Kalau Kak Adita udah lengkap dengan perasaannya ya, dengan perasaan yang halusnya. Nanti juga Kak Adita nanti akan diberikan umpan balik oleh temannya ya Kak Adita. Bagaimana nanti temannya mengumpan balik ke Kak Adita. Saling berbagi saja. Mungkin gitu ya Kak Adita. Oke. Yang lainnya mungkin? Kak Fajar, silakan Kak Fajar. Tadi tinggal orang teh iya Pak dina apa namanya asumsi abi notula rapat itu dan foto kegiatan tuh dalam satu di luar PPT ternyata di dalam PPT aya Pak rapi-rapi. Artinya terpisah Pak di dalam PPT idealnya berarti harus terpisah ya Pak kelengkapan penunjang ini. Tapi disatuin juga nggak apa-apa. Kak Fajar disatuin aja dari mulai PPT, notula rapat, terus digabungkan dengan absen, foto-foto, bisa itu disatukan. Kalau gitu udah komplit Pak. Video juga boleh. Kalau gitu udah komplit dalam PPT Pak, diinsertkan dalam PPT. Oke, terima kasih. Nggak apa-apa gitu juga. Berarti Siap. kalau udah lengkap tidak perlu japri saya ya Kak Fajar. Sebenarnya saya juga belum menilai semua nih satu-satu, baru sebagian saja yang saya nilai. Siap, terima kasih Kak Fajar. Siap. Oke, selanjutnya ya pertanyaan berikutnya. Nah, apakah RTL perencanaan program berbasis proyek sudah dipresentasikan di Kombel
dan mendapatkan masukan serta umpan balik? Silakan. Apakah sudah dipresentasikan belum, kakak-kakak? Silakan kakak-kakak. Nah, Kak Heri, mangga Kak Heri. Ya, terima kasih Pak. Alhamdulillah untuk FPL yang saya buat kemarin sudah dipresentasikan dan alhamdulillah sampai Pak Kepala pun antusias untuk menunggu. Saya kan direncanakan habis zuhur jam 1 dan beliau kebetulan sangat sibuk dan alhamdulillah kemarin sangat antusias untuk mengikuti penasaran. Dan saya kemarin presentasikan di depan guru-guru dan melibatkan beberapa siswa perwakilan pihak kelas. Dan saya presentasikan dan pemaparan, dan setelah itu selesai saya mengajak diskusi dan menyimpulkan atau mendapatkan umpan balik dari beberapa guru dan bahkan dari kepala sekolah sendiri sudah memberikan masukan. Jadi sudah menyetujui lah agenda yang saya buat itu supaya tepat diterapkan. Jadi untuk agenda P5 nanti dilaksanakan di bulan Januari. Untuk sekarang kan sudah berjalan agenda P5 dalam segi seni, Bang. Jadi nanti anak itu kan memilih berapa alat musik gitu. Jadi ini sudah berjalan dan mungkin nanti untuk penerapan yang saya buat ini diaplikasikannya di bulan Januari. Mungkin itu Pak. Siap, terima kasih ya Kak Heri ya. Kak Heri udah ya melaksanakannya bersama kepala sekolah, bersama guru-guru, bersama siswa sekaligus ya. Dan nanti akan dilaksanakan di semester 2 mungkin ya Kak Heri. Terima kasih Kak Heri. Ada yang lain? Silakan. Apakah sudah mempresentasikan? Ya Kak Rizky, mangga Kak Rizky, apakah sudah mempresentasikannya? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih di SMP, Pak. Jadi, untuk RTL saya secara pribadi sudah dipresentasikan. Dan kemudian, jadi dipresentasikannya ke kepala sekolah, ke komite, terus perwakilan siswa juga ada. Kemudian seluruh guru, cuman kebetulan nggak hadir semua karena gurunya sebagian ada yang sakit dan sedang persiapan PPG waktu itu. Nah terus sudah dipresentasikan dan sudah diberikan umpan balik. Cuman berupa tulisan di kertas Pak, umpan baliknya tidak diwawancara. Jadi saya kasih kertas 1 lembar, setiap guru diberikan umpan balik seperti itu. Seperti itu Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Kak Rizky. Kak Rizky malahan sudah melaksanakannya dengan umpan baliknya ya. Tadi ada beberapa orang yang sibuk dengan PPG-nya, nggak apa-apa ya. Karena setiap orang itu ada kesibukan masing-masing ya. Terima kasih Kak Rizky. Oke. Selanjutnya kita ke pertanyaan yang ketiga. Apakah unggah tugas RTL sudah dilengkapi dengan dokumentasi kegiatan berupa video, foto, kegiatan, dan dokumentasi lain yang relevan? Silakan, kakak-kakak, apakah sudah? Kak Rendi, mangga Kak Rendi. Silakan dibuka mic-nya Kak Rendi. Kak Rizky ini ya, resign. Halo? Kepencet juga nama. Kak Rendi, mic-nya error. Oh, mungkin yang lain? Silakan, apakah sudah adanya dokumentasi? Kak Rizky, mangga Kak Rizky. Untuk unggah tugas RTL yang saya pribadi sudah dilengkapi dengan kegiatan berupa video selama sosialisasi, kemudian foto kegiatan juga sudah ada karena sebelum sosialisasi RTL ini memang sudah dilaksanakan Pak, membawa bekal kan waktu itu di RTL-nya, dan juga dilaksanakan
Sehingga waktu itu foto kegiatan senam dan juga membawa bekalnya sudah dimasukkan ke dalam Google Drive yang punya saya gitu. Jadi sudah dilengkapi foto sosialisasinya, foto kegiatannya, dan juga pada saat cuman belum yang evaluasinya belum gitu. Begitu Pak. Siap, Kak Rizky sudah ya melengkapi dengan dokumentasi. Sepertinya kakak-kakak semua udah hampir melengkapi semua, pas saya lihat juga ya. Terima kasih ya kakak-kakak. Selanjutnya, nah sekarang analisis umpan balik rencana tindak lanjut kakak-kakak ya. Nah petunjuknya kakak-kakak, lakukan analisis terhadap rencana tindak lanjut milik peserta lain. Nah, jadi peserta lain. Jadi nanti sesuai absen saja mungkin kakak-kakak sudah mengetahui absennya ya. Yang pertama sampai 15 kalau tidak salah. Jadi absen 15 itu oleh nomor 1 oleh nomor 2, nomor 2 oleh nomor 3. Isilah skor pada masing-masing kriteria berdasarkan hasil analisis yang Anda lakukan pada lembar analisis dan umpan balik. Tulislah umpan balik terhadap rencana tindak lanjut pada lembar analisis. Silakan saja. Sebagai contoh, dipresentasikan 3 program kegiatan rencana tindakan RTL yang akan dianalisis oleh peserta lain. Nah, kumpulan hasil isian lembar analisis umpan balik nanti disediakan ya. Tapi kakak-kakak silakan aja nulis aja boleh di Word atau di mana silakan tulis. Dikasih waktu 10 menit ya kakak-kakak untuk menulis analisis kakak-kakak terhadap temannya. Apakah kekurangannya, apakah sudah sesuai dengan yang diinginkan, apakah sudah berdiferensiasi, apakah sudah benar-benar nanti sesuai dengan P5 gitu mungkin yang akan diterapkan oleh kakak-kakak di sekolahnya masing-masing. Mungkin sampai sini ada pertanyaan nggak kakak-kakak sebelum kakak-kakak melaksanakan terhadap peserta lain? Sudah ya? Oh, Kak Rizky, gimana Kak Rizky? Kak Rizky, halo? Oh, Kak pencet ya Kak Rizky-nya. Oh, Kak Randy. Kak Randy apa Kak Randy? Iya Pak Bade naros dicatatkan dari keseluruhan video atau cuma dari RTL-nya saja rencana yang ada per slide-slide-nya itu? Terutama yang ada di RTL aja. Tapi lihat juga notulennya ada enggak. Tapi silakan kakak lihat aja terutama di RTL. Nanti kakak juga mempresentasikan punya orang lain. Misal Kak Randy punya siapa Kak Randy sekarang? Pak Apan. Nah, Pak Apan, nanti Kak Randy mempresentasikan punya Kak Apan. Menurut saya Kak Apan ini. Nanti Kak Apan menanggapi hasil dari presentasi dari Kak Randy. Mungkin seperti silakan kurang lebih sekarang 10 menit. Mangga.
ningali waktu mundur ginggiapeun asa nu jemu musian studi kasus. Kakak-kakak, sambil kakak-kakak menulis refleksi, lihat di saya mengirimkan di WA, di bagian slide terakhir ada lembar analisis umpan balik. Lihat di WA, Kak Fajar ada nggak? Yang ini Pak, yang materi umpan balik yang itu? Ya, paling akhir ada kolom analisis Kayak di umpan download balik. dulu. Nah, itu isi ada 13 komponen kalau nggak salah. Iya Pak, dan dibuka Pak. Silakan. Itu isi refleksinya. Tapi itu bentuknya masih itu. Jadi nanti sambil presentasi itu sambil mengisi misalnya mengarah pada perwujudan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Apakah kurang, cukup, baik, sangat baik. Itu teh diisi atau kita jelaskan sesuai rubrik itu Pak saat kita Jelaskan aja presentasi? langsung. Jelaskan aja. Oh ya. Karena jelaskan aja langsung. Nanti kalau diisi mah nanti dikumpulin aja di Google Drive. Saya kirimkan Google Drive. Sekarang mah presentasi mah hanya gambarannya aja itu. Pemantiknya ya. Itu ya Kak Fajar. On. Silakan.
Nyalin Mi. Siap, kakak-kakak, sudah 10 menit ya. Sekarang kakak-kakak silahkan yang mau duluan merefleksi temennya dengan kata-kata kakak sendiri plus ditambahin dengan ada yang saya kirimkan tadi bentuk apa sih tadi teh kurang di WA ya kakak-kakak. Itu juga nanti kakak-kakak silahkan apa namanya diisi dengan kata-kata itu seperti misalnya mengarah pada perwujudan pembelajaran PJOK yang berpusat peserta didik. Apakah skornya menurut kakak-kakak baik karena apa alasannya? Yang kedua, mendukung penumbuhan suara pilihan dan kepemilikan. Apa alasannya? Silakan ya kakak-kakak sesuai dengan menelaah dari kakak-kakak terhadap temannya sendiri yang sudah 10 menit tadi berjalan. Silakan mau siapa dulu? Karij ini resign. Oh, Kak Heri, silakan Kak Heri. Karij mah kepencet penginten ya. Kak Heri mangga. Ya, baik, terima kasih Pak. Ya, kebetulan saya menganalisis RTL dari Pak Asep Budi. Silakan sambil dibuka RTL-nya Kak. Oh, yang Pak Asep, ada nggak? Silakan. Share screen Pak. Ya, share screen yang punya Pak Asep ya. RTL-nya aja cukup lah. Ada ya? Ya, ada. Saya setelah melihat RTL yang dibuat sama Pak Asep Budi, beliau merencanakan atau membuat program yaitu yang berjudul Saburaga atau Senam Sabtu Bugar Olahraga. Ini latar belakangnya sekilas yang saya amati. Dia banyak. Ini boleh tidak sesuai slide Pak? Lama ya. Tergantung kakak aja, silakan. Ya. Dari kebebasan. Yang saya amati secara keseluruhan isi dari RTL yang dibuat sama Pak Asep Budi ini sudah lengkap dan menurut saya ini sudah baik karena yaitu sesuai dengan materi bertujuan kepada peserta didik di mana sebelumnya kenapa Pak Asep Budi menciptakan atau membuat program senam untuk bugar bersama. Jadi karena latar belakangnya guru dengan para siswa atau peserta didik ini sudah terbiasa karena ada fasilitas motor jadi kurang bergerak dan program yang dilaksanakan di sekolah Pak Asep Budi
itu sudah ada P5, namun setelah diamati itu kurang atau kegiatan OSI itu kurang membuat guru dan peserta didik menjadi bugar. Nah, disinilah Pak Asep Budi ingin menciptakan atau menambahkan kegiatan P5 dengan kegiatan senang bersama, yaitu sabu raga dilaksanakan. Jadi kegiatan yang dilaksanakan Pak Asep Budi itu yang pertama itu senam bugar dulu, senam bersama, dan nanti dilanjutkan dengan opsi dan kegiatan belajar mengejar. Nah, kenapa saya mengatakan ini sudah berpusat kepada peserta didik? Karena yang pertama instruktur yang dilakukan yaitu oleh peserta didik. Nah, peserta didik dipilih oleh Pak Asep Budi. Mungkin ada jumlahnya beberapa gitu ya, kemungkinan 5 atau 6 orang, sama Pak Asep Budi itu dilatih terlebih dahulu gerakan senam tersebut. Nah, setelah mereka sudah hafal, barulah diterapkan untuk senam bersama. Mungkin langsung ke poin-poinnya ya, Pak. Untuk poin analisis, yang pertama mengarah pada perwujudan pembelajaran PJOK yang peserta didik. Ya, menurut saya sudah baik, sangat baik, karena di situ peran keseluruhan yang saya amati ini seluruhnya kepada peserta didik, di mana peserta didik dilatih terlebih dahulu jadi guru PJOK itu hanya sebagai fasilitator. Jadi nanti yang istilahnya membuat kegiatan senam itu sebelumnya dilaksanakan oleh peserta didik. Kemudian mendukung penumbuhan suara atau pilihan mereka dalam diri peserta didik. Poin yang saya berikan itu baik. Kemudian dilengkapi dengan indikator capaian yang terukur dari tujuan besar program. Poin yang saya berikan ini baik. Mungkin itu, Pak. Ada yang lain atau cukup? Sementara cukup, Pak. Berarti kalau di skor itu sangat baik, cukup, atau kurang secara keseluruhan ini punya Pak siapa? Pak Heri teh? Pak Asep Budi. Pak Asep Budi ya. Menurut kakak Ya, itu kalau baik atau sangat baik ini? Menurut skornya itu 3 atau di 4? Kalau saya secara keseluruhan dari poin 1 sampai 13, ini rata-rata ke arah baik, Pak. Berarti ke arah baik ya. Ya. Oke, terima kasih ya Kak Heri. Silakan Kak Asep Budi untuk ininya umpan balik kembali dari Pak Heri itu. Jawabannya Pak Asep Budi gimana? Silakan Pak Asep. Siap. Terima kasih kepada Pak Heri yang sudah menilai untuk yang saya buat. Jadi betul yang dikatakan tadi oleh Pak Heri, saya membuat RTL ini untuk mengaktifkan lagi kegiatan peserta didik dalam bidang olahraga. Jadi untuk membuat minat peserta didik itu bergerak, tapi bergeraknya lebih ke arah positif gitu. Makanya 6 saburaga ini supaya dari peserta didik kelas 1 sampai kelas 6 itu mereka mampu bergerak dengan istilahnya bergerak menuju ke arah yang lebih baik lah. Jadi dibuatlah senam seperti ini kan. Kadang peserta didik itu di sekolah mereka bergeraknya kayak lari-larian ataupun main dengan temannya. Nah, jadi apalagi kelas 1, 2, 3 kan kurang aktif kalau dalam bergerak yang itu, makanya dibuatlah senam ini gitu, dan guru juga diikut sertakan dalam kegiatan ini itu, Pak. Siap, terima kasih Pak Asep Budi ya. Berarti diikut sertakan ya. Itu Ya. mau guru sama murid berarti ikut serta ya Kak Asep ini? Ya, semua Pak, pada hari Sabtu pagi itu semua harus mengikuti kegiatan senam ini. Jadi kan nanti ada
eh, bisa saling komunikasi ataupun lebih mempererat lagi hubungan. Jadi ibaratnya kan biasanya kalau di SD itu guru kelas 6 tidak terlalu kenal dengan kelas 1 gitu karena mengajarnya selalu di kelas 6. Jadi mungkin kalau disatukan dengan ini kan mereka semua bisa terlibat dan berkomunikasi secara langsung gitu loh di situ. Ikatan hubungan kekeluargaannya bisa timbul juga kalau disatukan seperti itu dalam kegiatan senam tersebut, gitu, Pak. Oke, terima kasih Kak Asep ya sudah dari Pak Heri menerima katanya Pak Asep juga Pak Heri ya, jadi umpan baliknya dari Pak Heri. Terima kasih ya untuk Pak Heri dan Pak Asep. Selanjutnya silakan untuk resign. Ini Kak Rizky resign nih Kak Rizky atau Kak Rizky mau umpan balik? Oh kepencet juga nama. Silakan yang lain. Pak Kak Pajar, mangga Kak Pajar. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berarti langsung ianya Pak presentasikan abi anu Bu Rizky dina daftaran nanti Bapak. Mohon, mangga. Sambil kan 13 tadi, 13 tadi nih Kak. Mohon, Sambil eta ge ya, dibahas gitu. mohon siap. Mohon, mangga. Bapak, aduh, Indo, terus kedap. Betul, iya Pak. Gampang. Nah, di mana abi gini kan? Berapa? Presentasi ya biar yang nyanak anu tos di download tina Tina download. dina download Windows terus Dibuka downloadnya heula Pak. Atos. itu kira itu kabukanya Sanes di dinya mukana ieu mah keluar heula. Teu ngora presentasi. kedap berarti kumaha Pak Dibuka presentasi presentasi terus dibuka pilihan daya tilu atau daya window wae naon wae nya pilihan teh. aya Chrome tab aya Windows oh Di nah di iya window aya. dina Nah, Mozilla oh dina Chrome tab nya. Hmm. Ya. Oh, nah aja. Ya untuk karya Bu Rizky yang menamai RTL-nya adalah Jumanzi. Lalu saya sambungkan dengan apa yang dari Bapak tadi yang namanya itu, yang di WA itu, non sih eta?
Analisis, Anu, lembar analisis. oh ya, lembar analisis ke-13. Itu ke-13 poin tersebut, sekedar beri mukanya. Hasil Bu Rizky merujuk pada, menurut saya, pada dasarnya merujuk pada kategori baik. Nah, kategori baik itu keseluruhan, tapi mohon izin, ini bukan berarti apa ya, menjudge ini jelek atau tidak lah, karena kan memang tadi tugasnya juga saling memberikan umpan balik. Nah, tapi di sini saya perlu bisa menanyakan atau mengkritisi sedikit lah tentang poin yang Bapak sampaikan itu terkait analisis poin 8, ragam sumber daya yang akan digunakan untuk melakukan program. Bagi saya itu sendirilah di angka cukup. Nah, kenapa? Nah, di sini aset modal manusia, modal sosial politik, apalagi agama, budaya, dan lingkungan, menurut saya ini hanya dijelaskan pengertiannya. Tidak selanjutnya modal manusia, sosial politik itu fungsi atau tugasnya atau wujud bentuk dukungannya itu bagaimana gitu, pemaparannya seperti itu. Jadi mungkin saya menemukan satu catatan kecil di Bu Rizky itu tentang yang nomor 8, ragam sumber daya yang akan digunakan dalam melakukan program. Itu hanya sendirian yang cukup, yang lainnya baik. Seperti itu, Pak. Menurut Kak Pajar nih, ada yang sangat baik nggak mungkin dari poin itu di Karizki ini hasil RTL-nya? Ada nggak? Atau baik sama cukup? Ada nggak yang sangat baik mungkin? Baik sama cukup, Pak. Baik sangat dan cukup ya. Iya, seperti itu, Pak. Siap, terima kasih ya Kak Pajar. Karizki, apakah kondusif? Karizki? Karizki lagi di mana ini Kak Pajar? Upami terdapat informasi menuju di SMP hiji Pangandaran, Pak. Nu UTBK sanes? Sanes, naon si eta teh uleman ti distrik dah, uleman anu penghargaan pieun PNN. Oh, tah tiasa aya tah. Silakan Kak Rizky. Kak Rizky, kondusif kah? Berusaha. Oh, kenapa? Izin Pak, masih di acara Pak. Oke, ya terima kasih, nggak apa-apa. Udah Kak Siap. Pajar, katanya Kak Rizky lagi di acara. Tidak Iya, Pak, bisa nggak apa-apa. menjelaskan, nanti bisa menjelaskan di luar aja, bisa di WA ya Kak Pajar, terkait dengan Siap. nilai cukup tersebut. Oke, Siap, terima Pak. kasih ya. Sekarang silahkan yang mau memberikan umpan balik setelah Kak Heri, Kak Pajar, sekarang yang ketiga siapa? Silakan. Yuk, mangga siapa? Yang kondusif kah? Mbak Denaros, tapi Pak Apana di sini sibuk. Gak apa-apa, kalau Pak Apanya sibuk, Kak Randy aja memberikan umpan balik, silahkan. Tapi ada pertanyaan, Pak, tidak apa-apa. Silakan nanti kalau kondusif, kapan bisa buka, kalau tidak Pak Apan kondusif. kondusif, Pak Apan. Halo, Pak Apan. Siap, Pak. Tidak ada jawaban, Pak. Kasihan, Pak. Nanti yang lain saja dulu. Kak Asep Budi, kayaknya resign nih Kak Asep Budi. Silakan Kak Asep. Oh, ini punya Pak Randy, Pak. Silakan. Tapi ini punya Pak Pajar masih
Siap, siap, siap. Hujan, Bagus hujan. nih. Pamoyan, hujan, pamoyan. Siap. Karena naon kok tadi ya Chrome tab Dibuka dulu PPT-nya. Terus cek ada ayah apa? Pak. Ayah, hadir. Yo, yo, yo. Sok. Atas share screen. Carana karena Chrome tab-nya Pak. Tanda panah heula dibuka share screen atas. Bios kaset teh tiasa mah nu sanes we. Eta tanda panah nu dihandap share screen atas. Tapi dibuka heula itu na PPT. Pak Asep ka kuping teh Pak Asep. Pangmukakeun atuh Pak Adita. Nu saha di? Kira-kira Oh tiasa Pak karena Adita. Chrome tab Nu saha di Pak Asep teh? Nu saha? Usah. kira-kira. Biasa dibuka ku Pak Adita tah di bantuan. Badai dibuka ku Pak Adita. Pak Adit pangmukakeun nu Pak Randy, Pak Adit. Terus wabi nyalira di mana atuh, wabi nyalira we. Anu Oh, Jok. Pak Randy. Randy buka Wabi we, wabi. Oh, sok atuh Pak Randy mangga. Anu nyalira we. Heeh. Oh. Ya, kalau rasa nu jadi buka ya. Kebetulan ini mah dua anak ayah ya, ke saling melengkapi. Sok lah. Nah, Dordar, sok Dordar. Dur, narasumber. Nah, sok. lu kehandap. Oke, ya. Ya, Nah, anu mana? ya. Tujuan. Oh, iya we langsung ka dia ya. Ulah kan tujuannya kumaha dia mana. Iya. Oh, kananya. Nah, di sini kan punya Pak Randy dari tujuan program ini tadi membuat programnya non Pak Randy tadi teh programnya tradisi yang ditinggalkan permainan tradisional. Nah, berarti kan di sini membuat RDL permainan tradisional. Nah, di sini di tujuan program yaitu menumbuhkan rasa menghormati terhadap keanekaragaman budaya. Terus melestarikan permainan tradisional, membuat kegiatan aktivitas fisik untuk meningkatkan kebugaran, terbiasa bekerjasama dengan rekan sejawat atau kelompok untuk memecahkan masalah. Siap. Nah, untuk menumbuhkan rasa menghormati itu harusnya kan menumbuhkan rasa menghormati terhadap sesama peserta didik dan menumbuhkan terhadap keragaman budaya gitu. Jadi di sini yang tadi dijelaskan oleh Pak Fasilitator berpusat kepada peserta didiknya tidak ada ini menghormatinya. Jadi hanya ada keanekaragaman budaya saja. Nah, terus tapi kan poin 3 itu aktivitas fisik doang, Pak. Tidak ada rasa menghormatinya. Ditanggapina engke panginten saatos ku Pak Asip Dudi heula Pak Randy. Punten. Oh, sih nggak dordar ti ayeuna, Pak. Jadi saya menjelaskan dulu nih. Nah, untuk capaian yang diharapkan, aktivitas untuk membantu murid dapat terlibat aktif. Tadi teh, nah, murid yang terlibat kelas 4, 5, dan 6, baik laki-laki maupun perempuan. Berarti di sini murid kelas 1, 2, dan 3 kan tidak dicantumkan. Otomatis mereka tidak terlibat berarti Pak ya. Atau baik mau jadi supporter ataupun jadi apapun. Kalau menurut saya ini kasihan mereka gitu. Kalau hanya hari yang lain melakukan kegiatan, tapi kelas 1, 2, 3 tidak gitu loh. Harusnya kan
semua dilibatkan yang ada di sekolah, berarti kan otomatis iana dalam aset manusia kalau tidak salah, berarti ini dipilih-pilih Pak Randy ini, tidak menggunakan seluruh aset manusia yang ada di sekolah ini. Nah, kapasitas sekolah memiliki kepala sekolah, guru, rencana evaluasi. Sudah bagus sih yang lainnya, cuma hanya yang tadi saja, Pak, menurut saya itu kalau yang lainnya sudah bagus lah. Bagaimana tanggapan Pak Randy tadi mengenai tujuan dan keterlibatan semua peserta didik gitu loh. Kelas 1, 2, dan 3-nya di sini tidak dicantumkan. Why? Kenapa? Terima kasih Pak Asep ya. Berarti pertanyaannya hanya tidak mencantumkan, selebihnya masukan ya Pak Asep. Jadi ya betul ya. Atur nuhun masukanana, kritikanana, pangintennya. Kenapa meren tadi masukkan kelas bawah? Karena kan di sini aktivitasnya untuk menggojlong merenya kelas 4, 5 genap merenya seperti itu. Nah untuk kelas bawah mungkin otomatis lah panginten. Kan dia acaranya di sekolah, otomatis kelas bawah ayalah sekedar menonton lah pasti ikut serta menonton. Jadi teka disertakeun dina RTL sote nah pasti gitu, dan di lingkungan sekolah, kecuali lamun lapangannya terpisah di lapang desa misalkan atau di lapang tempat lain misalkan ya. Nanti kan kelas 1, 2, 3 lebih ke lah bener nonton iya gitu kalau sekedar menonton. Tapi untuk yang lain-lainnya ya itu diikutkan dari kelas 4, 5, 6 termasuk pewasitnya, panitianya, ya seperti SEM pada umumnya lah seperti itu. Nah ini untuk check up Pak Asep minta. Nah, harus dicantumkan itu Pak, jadi supaya lebih jelas untuk jadi yang melihat itu kan tidak bertanya-tanya kalau dicantumkan. Nah ini kan ya. Ya, nah, itu murid yang terlibat. Siap. Terima kasih Pak Asep masukannya untuk Nah, yang itu. Ya siap. Tadi di tujuan pembelajaran belum terjawab itu Pak, di tujuan pembelajaran. Untuk yang di sini ya mungkin menumbuhkan rasa menghormati terhadap keanekaragaman budaya. Mungkin maksud poin yang ini tuh lebih ke, nah ini judul ya, tradisi yang ditinggalkan, permainan tradisional. Jadi yang ini nih, latar belakangnya kan peserta didik kita saat ini termasuk generasi ini ya, Gen Z ya, secara cepat melalui media internet. Jadi terfokus karena olahraga tradisional, fokus kan karena HP, gitu kan, cari tanah gitu kan. Nah jadi kunaon lebih ke menumbuhkan rasa menghormati keanekaragaman budaya, karena ya outrad itu lebih ke budaya dari masa lalu ya, dari masa dari lama gitu, dari dulu seperti itulah kan ya. Jadi bukan olahraga modern mungkin maksudnya. Nah seperti melestarikan permainan. Nah tapi untuk yang nah ini nih yang ini poin yang ini kan terbiasa ini kan bekerja sama ya. Ini juga sebenarnya kan menumbuhkan lebih ke bukan menghormati tapi bekerja samanya mungkin ya, seperti itu. Ada sejawat di sini kan maksudnya siswa-siswi yang ikut serta ataupun kelompok ya, kelompok itu kan bisa saja per kelas itu kan, kelas 4 kelompok kelas 4, kelas 5 kelompok kelas 5 seperti itu. Gitu Bang Inten, Pak Asep. Kurang puasa berapa kali dalam sebulan Pak? Sebulan sekali atau setahun sekali atau bagaimana itu? Tergantung dilakukannya ya. Dilakukan acaranya apa dilakukan apanya ini? Kegiatannya ya maksudnya ya. Ini iya kegiatannya. Ya, terima kasih. Kalau kondusif bisa saja setahun sekali, seperti ke sekolah-sekolah tingkat lanjut lah, SMP, SMA kan ada porak seperti itu ya. Nah, kalaupun di SD kondusif, siswa-siswinya siap dan kondusif juga sih sebenarnya. Bisa tiap tahun lah insya Allah diacarakan.
misal akhir semester 1 dari bulan Desemberan lah misal. Siap Pak Randy. Ya. Siap, Karena tadi saya tidak melihat dijelaskannya dilaksanakannya kapan aja ini tidak dicantumkan. Ya, kalau untuk ini mah lebih ke pembelajaran materinya, bukan kan harus disampaikan dulu nih apa saja yang mau dilombakan gitu kan. Jadi panjang lebar gitu kan. Dan tidak langsung 10 hari tunggu barisa baru datang itu mungkin. Harus ya tingkat SD. Berarti setiap jam pelajaran PJOK, Pak Randy selalu menyampaikan untuk kegiatan yang kali ini gitu. Ya, seperti itu Pak Asep, seperti itu. Oh, siap. Jadi kalau misalkan ada 4 cabur misalkan, nah cabur apa dulu nih, misalkan jam pembelajaran sekarang balok dulu. Nah, untuk pertemuan berikutnya baru ke Baren atau ke Egrang seperti itu. Siap untuk pelaksanaannya biasanya di akhir biar lebih kondusif. Sesudah kalau sekarang asas ya, sudah asas. Jadi ada waktu kosong, waktu senggang seperti itu. Ya. Berarti tidak 1 tahun sekali, 1 tahun bisa 2 kali atau 3 kali gitu ya, Pak Randy ya? Kalau lebih kondusif ya lebih sering sih kalau kondusif mah. Jadi tergantung siswa dan kitanya juga ada kesibukan apa enggaknya seperti itu. Gurunya kan ini kan ngambilnya dari KBS, kombel di sekolah kan, yang lainnya saya siap kan. Guru-guru yang lain siap apa enggak seperti itu. Siap. Berarti ini program tahunan berarti ya, Pak Randy ya? Prota ya. Oh, mudah-mudahan terrealisasi lah. Pak Randy. Siap, hatur nuhun. Siap. Terima kasih Pak Randy untuk ini. Sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kak Asep, halo. Kak Asep. Siap Pak. Nah, izin bertanya, kalau menurut Kak Asep, RTL Karendi ini apakah sangat baik atau cukup atau kurang nih menurut Kak Asep? Baik, Pak. Di posisi baik ya. Tapi ada yang sangat baiknya enggak? Ada yang sangat baiknya enggak, misalnya di keterlibatan komunitas atau yang lain, atau baik semua di yang 13 poin itu yang saya kirimkan tadi? Lembar analisis. Baik semua, Pak. Baik semua ya, jadi rata-rata akhirnya baik. Ya. Oke, terima kasih Kak Asep. Ya. Siap. Selanjutnya, siap, Pak. Kak Fajar sudah, Kak Asep sudah. Tadi teh Kak siapa yang sudah tuh tadi teh? Sekarang silakan untuk resign. Kak Heri tadi sudah. Baru 3 orang nih. Silakan yang lain. Pak Adita. Pak Adita, apakah kondusif? Kondusif Pak Bima Pak? Siap, Upami Pak Deaji tah. Nah, abing analisis nu Pak Deaji. Gak apa-apa lah, Pak Adita aja menganalisisnya. Yang penting yang 13 itu Kak Adita terjawab semua, di mana yang baiknya yang 13 poin itu yang penting, yang itu aja. Silakan Kak Adita. Muncul tuh Pak. Nadia Bima tuh muncul ya? Untuk namanya AU gua. Iya, muncul tuh Pak. Iya. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya akan mencoba menganalisis rencana tindak lanjut yang dibuat oleh Bapak Deaji Anbia Yanwar. Rencana tindak lanjut yang dibuat oleh Pak Deaji berjudul Saburia, Sabtu Bugar Ceria. Jadi yang saya baca itu di sini beliau membuat sebuah turnamen menggunakan model pembelajaran SEM
produknya itu berarti turnamen sepak bola mini katanya Pak. Nah dari keseluruhan rancangannya menurut saya sih sudah cukup baik. Jika dikaitkan dengan tadi penilaian yang analisis ya Pak, yang kriteria yang ada 13 poin itu, mungkin yang saya garis bawahi lah ya, untuk saya kritisi itu ada di poin yang ketiga dulu. Ketiga itu tentang tujuan program dan capaian yang diharapkan. Kalau menurut saya di sini, kalau yang saya baca ya Pak, jadi kurang bersinergi gitu Pak, tujuan program dengan capaian yang diharapkan gitu. Karena di sini tidak tujuan pembelajarannya itu tidak semua tercantum pada capaian yang diharapkan, bahkan ada yang kalau menurut saya gitu ya Pak, tidak klop dengan tujuan pembelajaran kepada capaian yang diharapkannya. Kemudian pada poin kelima juga, di poin 5 ini saya juga tadi sudah membaca dan melihat sekilas videonya, tidak ada penjelasan yang jelas tentang kapan ini akan dilaksanakan atau berapa lama ini akan dilaksanakan. Namun di sini sudah jelas ya Pak untuk mendukung pembelajaran PJOK yang berpusat kepada peserta didik dengan menggunakan SEM saja itu sudah memperlihatkan bahwa beliau ingin melaksanakan atau mengimplementasikan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Kemudian, evaluasi nomor 11 Pak, poin 11. Di sini kan ada lini masa evaluasi yang jelas. Nah, kalau menurut saya atau yang dijelaskan oleh yang dirancang oleh Pak Diaji, di sini evaluasinya itu hanya dilakukan setelah programnya selesai. Jadi kalau menurut saya evaluasi ini akan lebih baik dilakukan mungkin secara bertahap gitu. Mungkin setelah 3 pertemuan atau 4 pertemuan bisa dievaluasi juga untuk melihat perkembangan rancangan yang mereka buat atau seberapa jauh sih yang mereka pelajari gitu. Untuk kan ini kan hasilnya kan nantinya produk. Ditakutkan kalau tidak ada evaluasi atau bahkan kita tidak tahu lah apa yang mereka kerjakan gitu. Ditakutkan ya nanti jalannya penyelenggaraan kurang sesuai dengan harapan. Yang lainnya, kalau untuk yang lainnya sepertinya saya rasa sudah baik semua Pak. Cuma yang 3 poin itu saja yang saya rasa mungkin kalau memang menurut Pak Diaji juga setuju dengan apa yang saya kemukakan, mungkin bisa ada perbaikan atau seperti apa gitulah ya Pak untuk tindak lanjutnya. Pak boleh menambahkan yang tadi nggak Pak, yang diituin oleh Pak Asep Dudi? Boleh, Bangga. Oke, Pak Asep Dudi tadi kan bilang ke Pak Rendi, bertanya ya ke Pak Rendi, kenapa kelas 1, 2, 3 itu tidak dilibatkan? Tadi kalau tidak salah Pak Rendi juga kan menggunakan model pembelajaran yang SEM juga ya, Pak Rendi? Ya, SEM pisan. Gini ya Pak, kalau menurut saya, karena saya juga ingin membela lah, karena saya juga sama, hanya menggunakan 4, 5, 6 gitu. Tapi alasan saya tuh gini Pak, SEM ini menurut saya itu tidak bisa dilakukan hanya dalam 1 kali pertemuan. Karena di dalam SEM itu kan ada musimnya, ada musim, ada pengelolaan musim gitu. Berarti kan harus ada persiapannya, harus ada latihannya, harus ada simulasinya, baru di akhir itu ada penyelenggaraan.
Kalau hanya dilakukan 1 hari, gimana pembelajarannya, gimana persiapannya. Jadi menurut saya kalau melaksanakan SEM itu tidak bisa dilakukan hanya seminggu 2 minggu atau 1 kali 2 kali pertemuan gitu. Tapi harus panjang karena ada musimnya. Toh kita yang kemarin waktu PKG itu dilaksanakan itu kan hanya simulasi, hanya melaksanakan tanpa melewati tahap apa namanya? Tahap latihan. persiapan dan latihannya gitu. Jadi kita hanya menyelenggarakan di ujungnya aja gitu. Nah, kembali ke pertanyaan yang tadi bahwa kenapa kita tidak melibatkan 1 2 3? Karena kalau kita libatkan sekarang gini, kelas 4 5 6 saja apakah mereka akan mampu menyelenggarakan ini? Nah, justru kalau saya gitu ya, kenapa belum melibatkan kelas 1 2 3? Saya ingin mencari tahu dulu karena ini kan model baru ya, Pak. Yang saya tahu gitu hanya model baru. Saya pengen tahu dulu nih, kelas 4 5 6 tuh mampu nggak sih menyelenggarakan turnamen ini? Mampu nggak mereka gitu dengan segala upaya yang kita berikan kepada mereka, mampu nggak? Tapi kalau misalkan mampu, mungkin di sesi berikutnya atau di semester berikutnya kelas 1, 2, dan 3 itu bisa dilibatkan gitu. Bahkan bisa bermain walaupun tidak digabung dengan kelas atas. Kalau menurut saya itu. Nah, kalau sekarang kita langsung seluruh diikut sertakan, kita belum tahu nih sampai mana sih kemampuan anak atau peserta didik kita untuk menyelenggarakan turnamen. Nah, gitu Mungkin lebih ke sana gitu, Pak. Jadi gini nih, gimana Pak? Yang saya maksud itu keterlibatannya bukan ikut langsung misalkan dalam pertandingan atau panitia. Ya misalkan kelas 1, 2, 3 itu menjadi supporter gitu atau menjadi tim penggembira gitu. Saya paham. Kayak gini kalau saya kan belum. Kalau saya kan dalam senam. Ya. Jadi kalau dalam senam yang saya lakukan dalam 1 bulan 2 kali setiap minggu kedua dan minggu keempat itu kan semua peserta didik terlibat. Jadi kelas 1 sampai kelas 6 itu terlibat dalam kegiatan tersebut. Nah, kalau ini kan yang dilibatkan hanya kelas 4, 5, 6. Nah, kan untuk jadi pelibatan semua peserta didik berarti kan tidak semua terlibat kan, hanya kelas 4, 5, 6. Nah, kenapa kelas 1, 2, 3 tidak diajak gitu? Misalkan ya hanya sebagai supporter ataupun sebagai apa gitu. Berarti kan namanya namun disebut adil meureun gitu dalam penyelenggaraan ini, sedangkan kan aset manusia itu semua ada di sekolah gitu. Iya. Paham. Oke, sudah, Pak? Oke, gini ya, Pak. Kalau menurut saya seperti ini, kenapa tidak dilibatkan cukup jadi supporter misalkan. Nah, kan sekarang kita masukkan ke dalam model pembelajaran SEM-nya. Sedangkan di dalam SEM itu harus ada pembelajarannya, harus ada latihannya. Sekarang untuk jadi supporter apakah harus dilatih? Kan tidak perlu gitu. Kan untuk penonton apakah harus dilatih? Pak. Nah, sedangkan kan maksud saya gini, Pak. Nah, tadi saya sudah kasih kesempatan dulu ya, Pak. Berarti giliran saya dulu, belum beres. Siap. Nah, apakah jadi penonton harus dilatih? Kalau menurut saya menonton itu tidak perlu dilatih, hanya kita arahkan saja, sama kayak seperti R&D, tidak dimasukkan dalam presentasi pun tadi ya, bahan sebagai aset manusia pun menurut saya tidak apa-apa kalau untuk jadi penonton saja, karena nantinya ketika pembelajaran apakah mereka harus belajar jadi penonton? Berarti kan tidak terlibat itu nantinya. Nah, justru maksud saya gini, Pak, kenapa tadi saya membahas bahwa ini tuh kita ingin mencoba dulu kemampuan kelas atasnya gitu, pengen mencoba dulu karena ini baru. Siapapun menurut saya di sini baru mengenal sport education model ini, baru banget gitu. Nah, kan mungkin di SMP mah enak ya Pak untuk Pak Heri gitu, udah pada dewasa anak-anaknya, punya pengalaman juga mungkin gitu, pernah menonton penyelenggaraan.
Tapi kalau di tingkat SD kan, apakah contoh misalkan jadi panitia, apakah mereka benar bisa berperan secara penuh sebagai panitia atau sebagai wasit? Apakah mereka mampu mengerti tentang peraturan cabang olahraga tersebut gitu? Nah di situ juga kan maksud saya tuh gini, perlu bimbingan dari beberapa rekan guru yang menggunakan tadi KBS. Nah, maksud saya tuh udah kita coba semua guru ini membimbing ke sana dulu gitu. Ke sana maksudnya ke ke hal-hal yang lebih prioritas gitu, Pak. Kalau menurut saya karena gini, bukan tidak penting ya untuk melibatkan kelas 1 2 3. Saya juga ingin melibatkan 1 2 3. Tapi karena ini menurut saya karena ini hanya baru percobaan saja, baru saya percobaan, makanya saya belum melibatkan. Nah, setelah ini selesai, setelah ini terselenggara, baru mungkin ke depannya akan saya coba saya coba libatkan seluruhnya gitu. Seperti itu, Pak. Baik, tambahan. Ya, jadi lah Pak Randy, ya Awalan lu kasih nembe, kene saya ide. sok lah Pak Sepala Pak Randy kala. Oh, sok. Ya, tenang. Jadi kira Pak Adit, ya. 1 2 3 itu kan mencontoh, mungkin melihat. Nah, kan di dalam artian supporter itu mereka bukan hanya berarti menyoraki atau tim penggembira, tapi mereka melihat, misalkan kan tadi olahraga tradisional, nah untuk yang itu Keseluruhan nama olahraga. Nah, keseluruhan cabang berarti kan minimal kelas 1 2 3 itu melihat, oh ternyata balok itu seperti ini. Kan di kelas 1 2 3 itu belum dilaksanakan. Jadi kalau adanya SEM ini mungkin mereka bisa melihat, minimal melihat dulu lah. Jadi dalam artian di sini saya mempertanyakan kenapa tidak dilibatkan. Jadi supaya nanti ke depan kalaupun mereka pindah ke kelas 4, minimal kan mereka melihat dulu nih waktu kelas 1 2 3. Oh ternyata balok itu seperti ini. Oh ternyata hadangan itu seperti ini. Nah, sedangkan mindset kelas 1 2 3 itu di mana mereka melihat pasti ingat sampai kapanpun. Saya rasa kalau tingkat SD itu memori yang menyimpan dalam otak itu masih bagus ya, beda dengan kita orang tua kan hutang lah di orang mau otak teh aya gitu. Jadi bukan jadi kalau kelas 1 2 3 itu minimal mereka bisa melihat dulu. Jadi dilibatkan itu bukan dalam berarti harus ikut terlibat dalam itunya, dalam pelaksanaannya, tapi minimal mereka melihat dulu gitu loh maksud saya. Nah, udah kela Randy abis aja sekarang. Nah, kan tadi sudah ditegaskan Pak sama Pak Randy ya, bahwa anak 1 2 3 itu kan tadi sudah dibilang sama Pak Randy bahwa anak 1 2 3 itu pasti otomatis menonton mereka itu tanpa harus disebutkan di dalam aset manusia tersebut gitu loh Pak. Karena kalau menurut saya kalau disebutkan di aset manusia di dalam hanya sekedar menonton mah gitu. Nah gitu. Udah pasti nonton iya gitu. Menonton gitu. Sama supporter beda arti. Iya kan. Tadi itu setelah saya menanyakan ke Pak Randy kenapa tidak dilibatkan. Nah, terus Pak Randy jawab, kalaupun tidak tercantum pasti mereka dilibatkan, misalkan menonton. Kan di RTL Pak Randy itu tidak dicantumkan, harus kalau memang ada penjelasan yang tepat kelas 1 2 3 dilibatkan untuk penonton melihat. Saya juga tidak akan menanyakan itu kelas 1 2 3 anak kemana iya. Gitu. Tapi kan tidak dilibatkan oleh Pak Randy, tidak dicantumkan. Setelah saya tanyakan, kok kelas 1 2 3-nya nggak ada Pak, kemana ini? Dengan tidak dicantumkan juga, pasti dilibatkan. Sedangkan saya kan awam, tidak tahu ini maksud tujuan Pak Randy itu kemana. Makanya saya tanyakan, gitu loh. Oh, jadi dari jawaban Pak Randy tadi udah cukup berarti, karena sudah cukup karena saya menanyakan kenapa tidak ada gitu loh kan. Sebab Pak Randy sudah dijawab tidak perlu dicantumkan tapi mereka sudah terlibat, jadi ya udah gitu. Saya kan hanya membaca PowerPoint yang ada di Pak Randy. Izin kakak-kakak
ya Jadi tidak izin, sampai dalam gitu. Ya. izin Kak Asep, Kak Randy, Kak Adita, emang ini saya juga tertarik nih tentang SEM. Sepertinya ada apa sih kesalahan persepsi saja ini ya. Tapi Kak Adita tadi menyebutkan 456, memang saya juga setuju karena dia itu orangnya udah dewasa. Kalau Kak Asep katanya yang saya tadi telah, kenapa tidak dituliskan, mungkin hanya Ya, menonton saya aja. itu. Tapi kalau Kak Adita kalau menonton nggak apa-apa, tidak perlu ditulis juga nggak apa-apa. Nah, Itu memang tergantung kitanya aja yang mau nulisnya seperti apa. nulis atau tidak gitu ya, Pak. Tapi memang sepertinya kalau saya ini yang lebih cocok itu memang di SMA, SMP sepertinya. Ya. Karena ini udah betul-betul dia itu orangnya udah mengerti, ada OSIS dan lain-lain. Udah terbiasa dilakukan. Mungkin gitu ya untuk kakak-kakak semuanya. Nanti kalau penasaran bisa di WA aja ya. Ayo, mari ngaliwat saya orang yang Mari ngaliwat. gampang. Atur nuhun Pak Asep. Sekarang kembali lagi ke Kak Adita. Kak Adita tadi punya Kak Randy. Kalau Bukan, Kak Adita, Pak Diaji, Pak. Pak Diaji. Oh, Pak Diaji, maaf. Nilainya itu yang sangat baik itu di poin yang mana, atau yang baik yang poin di mana? Kalau menurut 11 itu. Kalau menurut saya, Pak, karena beliau sudah berani gitu ya, Pak, ingin melaksanakan SEM, berarti di poin 1 menurut saya itu udah sangat baik, Pak. Mengarah pada perwujudan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Karena SEM menurut saya sudah pasti berpusat pada peserta didik gitu. Menurut saya itu, Pak, yang sangat baiknya di situ. Tapi untuk keseluruhan, menurut saya nilainya baik, Pak. Oke, terima kasih. Kak Haji, apakah kondusif? Kak Haji? Gimana Kak Haji? Tanggapannya dari Kak Adita? Gimana? Apakah menerima? Silahkan. Abi mah ngejelasin saya paling gampangnya terkait tadi nuku Pak Adita terus dikoreksi. Abi nampi emang dengan keadaan anu rusuh lah pangintennya ada malah Abi emang saaya-aya eta mah gitu. Mong perkawis dina kegiatan SEM dina cara sabarakali pertemuan Abi kamari emang dina prosedur panginten aya karena 3-4 kali pertemuan untuk menyampaikan kepada para siswa. Mong Abi kamari kaleresan kan digebut berharinya Abi kamari sekitar 4-5 hari lah kamari Abi kamurang kali kelas 4 5 genep Abi dibikin naon namina teh sosialisasi ke kanaku tilu kelas eta bikin pemahaman mainanana saha jadi di tim anu jadi panitia ketika tim si A dan si B bertanding siapa yang akan jadi panitia seperti itu Pak. Alhamdulillah panginten mah berbagi pengalaman pangintennya Pak. Perkawis SEM Abi kamari atos melaksanakan dinten Sabtu sanaos keayaan santos hujan tapi alhamdulillah lapangan becek alhamdulillah lancar kondusif mung ABG masih seueur kakirangan eta tina masalah permainan mah barudak alhamdulillah atos paham berkaitan dengan SEM anu janten ketua anu janten bendahara sekretaris dan sebagainya janten tim wasit kitos aya gitu cuman masih keneh kurang terlibat di dinya Pak sanaos kan di dinya abi teh orang teh ya jadi ulah ikut campur dina barudak dina kegiatan teh tapi nya terlepas kitu Pak abi kamasuna kegiatan abi ge dirinya terlibatnya tapi dengan mengarahkan ya kamu selanjutnya bagian kelas 6 yang sebagai panitia langsung berubah bikin seremoni biasa Pak seperti kegiatan orang kamari SEM gitu kan anu jadi sport anu bikin utamanya perkawis piala hadiah alhamdulillah eta urang kali kreatif bikin sendiri pialana dari kan kamar teh pialana teh berupa seperti Piala Dunia Pak anu luhurna tina bola plastik ka bawahna tina dus sareng kaleng tapi teh dikasih pemahaman sadaya segala rupiah anu kamari kegiatan SEM bahasa urang dina PKG teh disampaikan ka urang kali alhamdulillah panginten
cek penilaian Abi sakit mah udah kategori untuk anak SD mah baik saur Abi, tapi duka penilaian ti sanes itu Pak. Mung ke nanti kendala nama dina nya benten anu dewasa anu usia 12 tahun sekarang anu usia anu tos dewasa sakitu pengen Pak. Oke, terima kasih Kak Ade Aji ya. Sudah saling melengkapi sama Pak Adita ya. Pak Adita tadi Iya memberikan Pak. saran diterima oleh Pak Ade Aji ya. Kedepannya mungkin ada perubahan lagi karena kemungkinan ini baru pertama ya melakukan SEM. Siap. Nanti bisa diterapkan di Iya SEM-SEM betul Pak. berikutnya. Dan semoga SEM-nya Salut Pak, Kades sudah melaksanakan. berganti-ganti materinya ya Kak Ade Aji ya. Siap Pak. Terima kasih untuk semuanya. Sekarang satu Sama-sama, lagi Pak. terakhir, karena waktu terakhir aja satu lagi. Mungkin siapa yang akan memberikan umpan balik kepada temannya? Pak Andri sahurna tadi Pak. Pak Andri. Apakah ada yang kondusif? Pak Adita sudah, Pak Heri sudah, Kak Fajar sudah. Abi ge sudah Pak ngawalnya. Pak Asep, urusan kita belum selesai Pak Asep. Masalah penontonnya jeung supporter ya. Ayo. Saya Silakan. di Satu orang lagi ini nggak ada ini kondusif. Karoni kondusif kah? Kondusif Pak, kondusif. Silakan Karoni atau ya silakan untuk memberikan umpan balik kepada siapa Karoni teh kebagiannya? Kak Abdi Pak, Kak Abdi. Mohon, Mangga. Kalau Karoni tidak bisa buka oleh Kak Fajar juga buka nggak apa-apa. Itu Saya sisinya buka dekat aja. nggak itu? Buka aja Pak. Oh, Ya. Mangga Karoni untuk memberikan umpan balik kepada Kak Fajar. Terutama ke poin yang 13 itu Karoni ya. Iya, siap. Itu harus disebutkan oleh Karoni yang poin itu jangan terlewat. Kaboci. So, Paroni pada komentaran no halaman sabaraha. Teras menuju di KUAB ditelaah dulu. Ayo latar belakangna. Ya, Kaos teu kaos. Nuju di aos sadaya. ieu tujuan programna. Ya. Terus Pak, terus. Ya, capaian langkah dan hasil yang diharapkan. Iya. Tujuan. Capaian langkahna palih kiri. Ada dia. Langkah-langkahna palih katuhu. Ada dia teh ya. Tos, Tos, ya. Nah, selanjutnya ya struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Aya guru kelas, aya orang tua peserta didik, dan fungsinya ya, di bawah itu fungsinya. Guru mapel PJOK, serta komite sekolah. Terus, Kang Mas. Selanjutnya, ini pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki sekolah. Ada aset manusia, fisik, lingkungan, dan alam. Kartos? Ya. Selanjutnya, rencana evaluasi. Nah, evaluasi badai dilaksanakan ku tilu cara. Wawancara, TKPN, sareng data real. Kartos? Nah, ya kemungkinan tantangan dan strategi pencegahan atau mitigasi. Tantangan ayat tilu potensi ayat tilu, terus strategi mitigasi ayat tilu. Oke. Kaos harus ya. Nah, iya dokumentasinya pada saat sedang menggarap rencana ini. Nah, ya dokter hadir yang pula ya penutup. Silakan. Iya. Koroni. Terima kasih Bapak Fajar yang telah menayangkan hasil dari RTL tersebut
analisis dari saya sangat baik sekali dikarenakan guru dan tendik terlibat semua. Jadi dari lembar analitis ke-13 poin tersebut ini sangat baik, tidak ada kekurangan satupun. Namun saya menambahkan kepada Pak Randy, Pak Asep, Pak Aditya, saya teringat Pak Fasil berkata, tolabul ilmi paridotun ala kulli muslimin wal muslimat minalahdi, bahwa mencari ilmu itu diwajibkan dari semenjak kecil, tadi betul, kelas 1 kelas sampai kelas terakhir. Jadi akhirnya kun payakun. Itu terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Pak. Halo Pak, suaranya Pak. Halo? Ya. Belum Pak, belum ada Pak. Tes. Ya. Oke. Berarti ini menurut Kak Roni sangat baik ya, Kak Fajar berarti. Sangat baik sekali Pak. Sangat baik sekali. Oke, terima kasih Kak Roni ya tanggapannya. Kak Fajar katanya bagus sekali nih. Silakan terapkan di Kak Fajar ya. Bukan rencana-rencana ini. Rencana Kak Fajar menerapkannya mau kapan ini? Tadi di slide itu. Silakan Kak Fajar. Saya menuangkan dalam slide ini rencana efektif untuk diselenggarakan itu di semester 2 Pak. Karena kan di semester 2 nanti setelah liburan Desember, setelah PSAT. Oke, terima kasih ya Kak Fajar. Semoga nanti sukses ya pelaksanaannya P5 ini. Untuk di SDN 1 Cijulang ya Kak Fajar. Iya Pak. Oke, selanjutnya. Terima kasih untuk semuanya ya. Umpan balik RTL sudah. Kita ke materi selanjutnya. Silakan Kak Fajar dibuka dulu itunya, share screen-nya. Ya, sudah Pak. Oke, materi umpan balik sudah. Kita sekarang ke panduan kalau nggak salah nanti. Ada Kak? Udah ya? Udah kebaca? Udah Kak Fajar? Siap. Kakak-kakak, tadi umpan balik dari rekan sejawat sudah dilaksanakan, terutama di 13 poin itu. Ada yang baik, ada yang sangat baik nilainya begitu. Nah sekarang dilanjutkan ke bukti karya ya. Nanti kakak-kakak melaksanakan bukti karya ini puncak paling terakhir. Kemarin juga puncak, semakin puncak lagi sekarang di terakhir tugas kakak-kakak. Ya, memang disebut berat, oke lah disebut berat juga karena kakak-kakak disebut berat juga banyak kesibukan. Tapi saya percaya kemarin juga kakak-kakak RTL-nya bisa terlaksana dengan walaupun waktunya mepet, dengan ada yang sebagai operator, ada yang lagi PPG, ada yang lagi ANBK kalau tidak salah, dan lain-lain. Tapi kakak-kakak bisa mengikuti PKG ini dengan lancar. Terima kasih ya kakak-kakak. Sekarang lanjut ke bukti karya ya kakak. Ini bukti karya ini nanti platform Merdeka Mengajar untuk diseminasi PKG PJOK. Nah, nanti kakak-kakak bukti karya kakak-kakak ini diupload di PMM ya. Caranya begini ya kakak-kakak. Nah, pembahasannya alur aktivitas bukti karya PKG PJOK. Yang kedua, mengunggah bukti karya di PMM. Jadi, kakak-kakak membuat bukti karya dan diunggah di PMM. Apakah kakak-kakak sudah aktif di PMM-nya? Udah ya? Udah pasti ya, karena aplikasi ini juga PKG PJOK juga adanya di PMM, di LMS-nya dibuka. Jadi kakak-kakak pasti PMM Pak. Oh, PPG di PMM, pasti kakak-kakak yakin PMM udah mengenal di PMM. Sepertinya cara mengunggahnya juga saya percaya kakak-kakak bisa ya.
Nah, selanjutnya alur aktivitas bukti karya untuk PKG PJOK 2024. Nah, ini revisi November ya 2024. Nah, kakak-kakak yang pertama ini adalah perjalanannya kakak-kakak seperti ini ya, mengingatkan saja, yaitu dari mulai pembukaan dulu minggu ke-1 sampai minggu ke-5 asinkron, minggu ke-6 ini terus kemarin tatap muka, pembelajaran, jurnal refleksi, terus pulang kakak-kakak ke rumah masing-masing. Dan minggu ke-12, nah penutupan ya, terus minggu ke-11 unggah dokumentasi bukti karya, kakak-kakak sudah. Nah ini minggu ke-7 sampai 10 pembelajaran asinkron dan tatap maya. Nah ini kurang lebih perjalanan kakak-kakak ini udah hampir habis nih sebentar lagi sekarang. Alhamdulillah ya kakak-kakak, ini puncaknya sekarang ada di bukti karya. Begitu. Nah, selanjutnya kakak-kakak sebagai bagian dari kurikulum program pengembangan kompetensi guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, peserta diminta untuk berbagi inspirasi dengan membuat dan mengunggah bukti karya yang berhubungan dengan materi yang dipelajari selama mengikuti program ini. Ya, program ini mungkin modul 1 sampai modul 3 sekarang ya. Serta ini menjadi salah satu prasyarat kelulusan PKG. Ini prasyarat terakhir ya kakak-kakak untuk mengunggahnya nanti di LMS. Nah, dalam PKG PJOK ini. Nah, bukti karya adalah produk original, bukan merupakan hasil plagiasi hasil karya orang lain. Wajib dibuat dan dikumpulkan berdasarkan proses validasi fasilitator. Jadi nanti kakak-kakak jangan sampai plagiasi punya orang lain ya. Kalau memang ada pembelajaran praktik baik atau modul, nanti saya akan jelaskan nanti ke slide berikutnya. Betul-betul hasil karya kakak-kakak. Jangan sampai nanti diunggah di PMM hasil karya orang lain. Nanti akan kena sanksi mungkin kakak-kakak ya di PMM tersebut. Karena PMM ini adalah bisa akses ya semua ya seluruh Indonesia. Jadi gampang sekali. Jadi alangkah baiknya produk original, bukan produk hasil plagiasi. Nah, nanti divalidasi oleh saya. Jadi kakak-kakak nanti mengunggah di LMS, oleh saya dikomentari. Kalau memang cocok untuk dimasukkan ke PMM, langsung kakak-kakak linknya masukin ke PMM. Begitu. Ya. Nah, nanti di PMM juga dimasukin karena dan mohon maaf kemarin juga saya terlalu cerewet ya kakak-kakak mengomentari punya kakak-kakak di RTL-nya. Nah, di sini mungkin lebih cerewet lagi. Tapi mohon maaf ya, ini untuk kebaikan kita bersama ya. Jadi terkesan jangan sampai punya kakak-kakak itu oleh orang lain itu diakui hasil karyanya. Padahal ini benar-benar orisinal hasil karya kakak-kakak begitu ya. Selanjutnya kriteria dan ketentuan penambahan bukti karya. Yang pertama, untuk karya video pastikan gambar dan suara dapat terlihat dan terdengar dengan jelas. Misalnya kakak-kakak bisa suaranya itu pakai alat di sini nih supaya lebih jelas lagi. Gitu. Karena ini bukan hanya dilihat oleh saya saja, nantinya dilihat oleh seluruh guru seluruh Indonesia. Begitu ya. Terus video juga usahakan bawa HP-nya yang paling videonya yang bagus nih supaya jangan tersendat-sendat atau apa sih rumak seperti video yang dahulu. Tapi yakin Android sekarang itu udah bagus-bagus ya videonya. Apalagi kalau punya apa sih iPhone, nah itu lebih hebat lagi itu di videonya tersebut. Dan yang kedua, isi karya video maupun dokumen PDF tidak termuat unsur sara, pornografi, ujaran kebencian, dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Nah, unsur sara ini adalah kakak-kakak jangan sampai saling keterkaitan suku satu dengan suku lainnya ada permasalahan nanti. Tapi yakinlah kakak-kakak bisa lah ini sampai tidak akan melibatkan unsur sara. Apalagi pornografi, jangan sampai, apalagi sampai ujaran kebencian, menjelek-jelekan orang lain, ini jangan sampai ya kakak-kakak. Dan sesuai dengan ideologi Pancasila, begitu ya. Nah selanjutnya yang ketiga,
video kakak yang menampilkan wajah dan identitas peserta didik wajib mendapatkan surat persetujuan dari kepala sekolah dan wali peserta didik terkait. Ya. Jadi karena ini bisa dilihat orang lain, mungkin saja nanti mengklaim saya tidak setuju wajah saya ditampilkan di video ini dan lain-lain. Kakak-kakak harus melampirkan persetujuan dari kepala sekolah dan wali peserta didik. Begitu ya. Nah, selanjutnya karya ini bukan merupakan hasil plagiasi hasil karya orang lain yang saya tadi sebutkan di slide pada awal. Mohon cantumkan kredit atau sumber referensi karya Anda. Misal kakak-kakak nanti mau video nih, pakai suara. Nah, suaranya itu suara siapa? Misalnya. Jadi harus jelas nanti kalau mau diupload ke YouTube, YouTube-nya itu di deskripsinya dijelaskan. Saya menggunakan Kain Master mungkin. Saya menggunakan Capcuk dengan judulnya lagunya ini, kalau pakai lagu biasanya seperti itu. Jadi kakak-kakak harus mencantumkan referensi-referensi tersebut. Begitu ya kakak-kakak. Selanjutnya, alur validasi bukti karya untuk PKG PJOK. Nah, alurnya nanti saya sebagai fasilitator akan memvalidasi dan memberikan umpan balik terhadap produk bukti karya dan lembar pernyataan peserta sesuai dengan rubrik validasi. Nanti dikomentari oleh saya mungkin seperti itu. Jika bukti karya dinyatakan belum sesuai, maka peserta perlu memperbaiki atau melengkapi kembali dan bukti karya belum dapat diunggah ke PMM. Nanti saya mengomentari, jangan dulu diunggah kakak-kakak sebelum saya menyatakan ya silakan unggah. Begitu ya. Selanjutnya peserta harus melakukan perbaikan produk bukti karya terlebih dahulu. Dilanjutkan meminta validasi kembali ke fasilitator. Jadi dikirimkan ulang. Nanti kalau sudah diperbaiki dikirimkan ulang di LMS-nya dan saya menyatakan tadi saya sebutkan silahkan diunggah ke PMM. PMM itu mungkin kepanjangannya apa sih Pak? Ada yang tahu? Platform Merdeka Mengajar. Om Merdeka Mengajar. Oke, Kak Fajar siap. Berarti Pak Fajar hadir nih. Seutuhnya mendengarkan. Terima kasih Kak Fajar. Nah, selanjutnya sebaiknya jika bukti karya dinyatakan sudah sesuai, maka bukti karya akan diproses untuk diterbitkan PMM. Udah saya tadi jelaskan. Mohon cek secara berkala hasil validasi dari fasilitator. Jadi kakak-kakak langsung sering muka LMS ya. Mungkin saya ada kesempatan hari sekarang, besok pagi mungkin saya bisanya kapan. Pokoknya kakak-kakak sering buka di LMS-nya. Tidak perlu diberitahukan lagi di WA mungkin ya kakak-kakak segitu. Selanjutnya, nah alur aktivitas bukti karya ini seperti ini ya kakak-kakak. Nanti ini ada di modul, ada di LMS kakak-kakak, ada di bukti karya ya ini. Nah untuk mendapatkan penilaian bukti karya pada LMS diseminasi, fasilitator dapat mengakses menu penilaian bukti karya yang berada di sebelah kiri. Oke, yang di sini berarti sama ini juga LMS-nya ada di fasilitator punya saya. Nah, diklik ini bukti karya. Nah, di sini ya kakak-kakak silakan aja di sambil LMS-nya dibuka juga. Nah, di sini nanti kakak-kakak mengunggahnya. Aktivitas peserta dapat mengerjakan bukti karya terbagi menjadi 3. Unggah draft bukti karya menggunakan menu bukti karya di sebelah kiri. Nah, di sini ada ya. Refleksi bukti karya mengikuti sesi virtual bersama fasilitator. Nah, refleksinya nanti saya akan merefleksikan di komentarnya. Berbagi bukti karya. Nah, bukti karya dibagikan di PMM. Udah saya nanti bahwa bukti karya itu udah layak ke PMM. Mungkin begitu. Nah, selanjutnya alur validasi bukti karya oleh fasilitator. Nah, ini alurnya kakak-kakak ya. Nah, status pengerjaan dan status penilaian diunggah bukti karya peserta belum dikerjakan, bukti karya sedang ditinjau, perlu perbaikan, menunggu terbit, dan terbit. Nah, bukti karya peserta telah terbit di PMM. Nanti PMM juga kakak-kakak sering melihat PMM-nya, apakah sudah terbit atau belum. Nah, waktu unggah bukti karya oleh peserta. Yang ketiga ini, nilai yang sudah diberikan oleh fasilitator untuk peserta. Nanti saya akan memberikan nilai. Yang keempat, klik lihat pada nama peserta untuk memulai menilai hasil bukti karya. Begitu ya kakak-kakak. Ini ada di LMS kakak-kakak. Nah selanjutnya,
alur validasi bukti karya oleh fasilitator. Nah, ini oleh saya, klik tautan lembar persetujuan, melihat dokumen, klik tautan bukti karya, langsung klik beri penilaian untuk memulai karya peserta. Nah, ini lanjut aja ya, kakak-kakak. Nah, alur validasi, ini rubrik validasi tertera pada peserta, ada lulus yang tidak lulus, kalau lulus 100, kalau tidak lulus masih ada rubrik validasi yang belum sesuai. Jadi kakak-kakak saya juga sekarang sambil menilai, punya modul-modul tugas-tugas refleksi kakak-kakak, ada yang sudah dinilai, ada yang belum. Nanti saya sampaikan ke WA, mungkin kalau yang belum langsung kerjakan ya kakak-kakak, karena ini sebentar lagi akan ada kalau udah beres bukti karya, pencabutan nilai oleh pihak BPGP. Jadi kakak-kakak lihat ke modul-modul ke belakang, mungkin kakak-kakak belum menyelesaikannya. Ada lupa, ada yang lain-lain. Nanti saya juga akan menilai refleksi-refleksi dari modul-modul yang ke belakang. Dan segera kakak-kakak menyelesaikannya sekarang. Nah, pelajari materi lanjut pertanyaan sering ditanyakan ini bukti karya. Silakan Bapak-bapak, kakak-kakak di bukti karya ini diklik ini. Nah, mungkin begitu ya dari saya. Tapi sebentar. Sepertinya di ini ada yang terlewat nih. Slide-nya nanti dulu. Oh, di sini nih ada yang terlewat. Kakak-kakak, nanti kakak-kakak memasukkan bukti karya itu ada 3. Yang pertama pembelajaran, tentang pembelajaran, ya. Yang kedua tentang bukti karyanya itu apa sih namanya, modul ajar atau RPP juga bisa. Begitu ya kakak-kakak. Nah sampai di sini nih kakak-kakak ada yang ditanyakan nggak tentang yang diunggah itu? Tadi itu apa aja Pak? Yang 3 itu? Pembelajaran, terus modul, yang satu lagi teh praktik baik. Pembelajaran, praktik baik, dan modul aja. Jadi ada 3 yang diunggah itu. Milih kakak-kakak, tidak semuanya. Oh, pilih. Milih Bukan semuanya. Kalau tiga-tiganya. semuanya, aduh iya. repot sekali. Misalnya kakak-kakak mau pembelajaran yang kemarin nih, tapi itu diperbaiki lagi oleh kakak-kakak. Harus disesuaikan. Ada asesmen awalnya, ada lain-lain. Atau mau modul ajar saya mah, silahkan kalau modul ajar juga. Kalau kakak-kakak mau mengunggah modul ajar, kan biasanya modul ajar suka ada gambar dan lain-lain. Nah itu gambar itu penciptanya siapa? Kakak-kakak harus menulis. Ya bukan hanya di gambar, misalnya gambar mau gerakan pencak silat, kan ada gerakan pencak silatnya misalnya lagi menendang dan lain-lain. Nah, gambar itu dari mana? Jadi kakak-kakak harus punya referensinya. Dituliskan di sana di modul tersebut. Juga kalau pembelajaran juga, tapi saya yakin kalau di pembelajaran tidak mungkin plagiat karena kakak-kakak yang melaksanakannya. Muridnya juga kakak-kakak gitu. Muridnya juga murid kakak-kakak. Kelasnya juga pasti kelas kakak-kakak, tidak mungkin kelas orang lain ya di pembelajaran. Kalau bukti karya, apa sih yang satu lagi tadi? Praktik RPP. baik. Praktik baik. Kalau praktik baik bisa gini, Kak Adita dan yang lain-lain. Misalnya praktik baik itu memberikan sosialisasi kepada teman sejawat tentang bagaimana caranya mengajar yang baik sesuai dengan PKG PJOK ini. Dari mulai berdiferensiasinya, dengan di asesmen awalnya dulu, dengan profil belajar muridnya. Nah, kakak-kakak sepertinya observasi. Sepertinya yang cocok itu adalah ini di SMP yang ada gurunya 2, 3, 4 dan di SMA. Misalnya Kak Heri ini. Ya, Kak Heri nanti bisa melakukan observasi kepada temannya di sekolah. Tapi observasi ini awalnya itu ada awal Kak Heri coaching dulu sama temannya misalnya di praktik baik di kamera. Misalnya ini tujuannya apa, pelaksanaan pembelajaran, model pembelajaran menggunakan apa, ada awal dulu. Nah sudah awal, baru pelaksanaan kameranya. Udah pelaksanaan, baru balik lagi ke akhir. Misalnya pertanyaannya seperti ini. Apakah kakak
Misalnya teman Kak Heri nih, udah melaksanakan sesuai dengan tujuan pembelajaran dan lain-lain. Sambil coaching, observasi. Jadi ada awal sama akhir. Bisa saja seperti itu praktik baik. Tapi kameranya orang lain, temannya Kak Heri mungkin kalau di SMP. Bisa saja seperti itu. Silakan Kak Fajar, ada Lisen. Baik, saya tertarik dengan salah satu pilihan yaitu praktik baik. Karena kalau memang pembelajaran bukan berarti menyepelekan ya Pak, tapi setidaknya saya pernah mengalami kemarin kan di tag video di PPG, di PKG. Nah ini kan hal baru bagi saya mempraktikbaikan. Nah, praktik baik tadi yang Bapak simulasikan, kita memaparkan, mensosialisasikan, memberikan beberapa poin materi penting yang kita dapatkan di modul-modul PKG. Artinya, bisa sih Kak Guru di SDG panginten ka postur guru kelas sareng PAI berarti da abi guru olahragana. Tapi asana moal jiga moal ting teng gitu, kahartoseun beureun kahartoseun ngan moal jiga moal hidup kabayang ku abdi. Kumaha upami ngantisipasina praktik baik eta diselenggarakeunna di forum KKG ku abdi teh henteu di SD, henteu di sakola. Kan KKG mun Cijulang berarti 21 guru tah, berarti pesertana 20, abdi meureun mun misalna narasumber misalna gitu. Bagaimana kalau gitu, Pak? Pertanyaan bagus nih. Silakan Kak Fajar. Itu praktik baik Kak Fajar berarti udah melaksanakan diseminasi PKOK, hasilnya nanti diterapkan di KKG mungkin ya. Kak Fajar Itu panginten. sebagai narasumber dan lain-lain. Menjelaskan mungkin ada di antaranya yang nggak ikut PKG PJOK nih ya sekarang diseminasi. Belum tahu apanya SEM mungkin ya Kak Fajar udah tahu SEM. Itu ada model kebugaran gitu kan, ada model SEM dan lain-lain mungkin. Silakan. Itu terserah Kak Fajar saja. Itu juga termasuk praktik baik. Ada yang lain? Kak Heri ini ada Lisen? Ya Pak, gini, untuk pembelajaran, apakah itu misalnya saya membuat sebuah video pembelajaran tentang materi gitu Pak, apakah itu termasuk ke dalam bisa dikatakan bukti karya apa gimana Pak? Bisa, itu berarti ke yang pertama, ke yang pembelajaran. Nanti lihat aja di LMS ada arahannya di sana. Berarti kan ada 3 nih, pembelajaran, terus yang pertama praktik baik, dan yang ketiga modul. Berarti masuknya Kak Heri berarti yang pembelajarannya. Bisa dimasukin. Silahkan Kak Heri. Jadi tidak melibatkan ada video peserta didik ini Pak. Jadi misalnya saya bikin materi ini misalkan renang gitu Pak. Saya bikin di Canva contohnya. Jadi ada materi renang, nanti saya bikin video, nanti saya share di YouTube gitu. Nanti anak-anak melihat video itu. Bisa Pak? Itu berarti termasuk praktik baik itu makanya Pak. Oh. Itu ke praktik baik itu Kakak. Seperti refleksi modul, refleksi juga itu ke praktik baik. Refleksi modul. Mungkin mau merefleksikan modul-modul tentang PKG PJOK itu ke praktik baik masuknya. Kan seperti ini Pak. Renang kan otomatis kalau saya di Langkah Pelancar nggak mungkin gitu Pak, pembelajaran renang praktek gitu. Kalau renang jauh gitu kan. Makanya daripada anak membaca buku atau ngelihat apa gitu Pak, lebih baik saya membuat sebuah tayangan video yang isinya tentang pembelajaran renang gitu. Nanti ada videonya, ada isi materinya gitu, sudah lengkap Pak. Jadi udah ada contoh gerakannya secara nyata gitu. Ya, itu ke praktik baik. Praktik baik maksudnya Pak. Ya. Praktik baik. Jadi bisa nanti juga bisa dicontoh sama guru-guru yang lain mungkin. Bapak kan bisa diuploadnya di YouTube dan lain-lain. Iya Pak. Tapi Kak Heri harus ingat juga praktik baiknya. Harus sesuai dengan pembelajaran. Misalnya kalau di modul ajar, CP-nya itu CP yang sekarang. Jangan sampai modul ajar CP-nya CP yang dulu yang saya sharekan tuh ada CP yang sekarang yang terbaru PKG PJOK. Iya. Ya. Nanti juga Kak Heri materinya juga harus sesuai dengan yang itu. Jangan sampai kan sekarang kurikulum merdeka. Apalagi kalau yang mau modul RPP itu masih menggunakan KIKD itu oleh saya pasti dianulir, suruh buat lagi. Begitu. Ya. Terima kasih Kak Heri pertanyaannya. Ada yang lain?
Kalau sudah mengertikah? Udah sepertinya ya? Insya Allah cukup jelas, Pak. Cukup jelas ya. Pokoknya kakak silakan sekarang membuat, ini waktunya cepat nih kakak ya. Nanti silakan ada due date-nya di LMS, lihat saja. Semoga kakak bisa menyelesaikannya dengan tepat waktu, jangan sampai lewat due date. Biasakan due date-nya besok, sekarang 2 hari sebelumnya udah ini. Jadi supaya saya bisa mengomentari jangan sampai kelewat due date begitu ya kakak-kakak. Siap ya? Nanti ini adalah tugas terakhir dari kakak-kakak. Pembelajaran, praktik baik, dan modul ajar. Oke. Siap, berarti saya mau ditutup dulu. Siap, terima kasih kakak-kakak. Alhamdulillah ya. Walaupun suasana di sana, saya di Pangandaran hujan ini. Di Cijulang gimana? Hujan kah? Aman, Oh, Pak. Kak Hendy, Pak, mendung. Mendung Pak hungkul. bade naros kangge nu engke praktik baik. Aya lembar pernyataan peserta PKG PJOK teh maksudna kangge pribadi apa kangge siswa anu di ieu kita lembar pernyataan ke kepala sekolah. ka kepala sekolah unggul. Kepala sekolah sareng komite mungkin nanti lihat di LMS apakah ada di LMS, kalau tidak salah ada di LMS ini. Aya, Pak, aya. Anu nawis nanti kepala sekolah sareng guru hungkul. Oh, ikuti aja alur itu. Siap. Kepala sekolah sama guru aja. Ikuti aja alurnya. Nanti itu di upload di sana. Bisa di screenshot atau di scan. Masukin ke video bahwa saya menggunakan ini apa? Tadi kata Kak Randy apa? Pernyataan itu. Begitu ya, Kak Randy? Siap, terima kasih. Oke ya, udah selesai ini Kak? Ya ada ya? Siap, terima kasih kakak-kakak. Alhamdulillah ya, sudah selesai. Semoga pembelajaran ini merupakan ibadah ya bagi kita semua. Amin. Amin. Dan diberikan kelancaran nanti kakak-kakak melaksanakan bukti karyanya. Masih ada gimmick. Mungkin dari saya sekian ya. Silakan sekarang untuk menutup dengan doa dulu nih. Silakan yang mau memimpin doa. Paroni mana? Kak Heri kalau tidak salah. Ya, silakan terima Kak Heri. kasih. Ya. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan ini akan kita dulu. Begitu kita berdoa dalam hati, dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih. Terima kasih Kak Heri ya sudah memimpin doa. Dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah-salah kata, memang itu dari saya sendiri ya, karena saya memang makhluk yang serba kekurangan. Terima kasih kakak-kakak, ditutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipoto dulu kakak, siap. Dibuka dulu kameranya yang kondusif kah? Siap, 1, 2, 3. Silakan terakhir gaya bebas 5 aja 5. Oh mau hormat katanya, hormat tuh Pak Ustadz, hormat. 1, 2, 3. Udah cukup kakak-kakak, silakan kalau yang mau meninggalkan gimmick ini kalau banyak sekali keperluan. Terima kasih. Mangga. Nuhun Pak, assalamualaikum. Waalaikumsalam sadayana.